Sepekan terakhir, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kian intens. Setidaknya 3 kali Presiden berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR itu. Tak hanya di Istana Kepresidenan, keduanya juga bertemu di kediaman pribadi Prabowo. Apa artinya pertemuan intens ini? Pertemuan terakhir Prabowo dengan Dasko berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 22 November 2025. Mereka bertemu 4 mata di ruang kerja Prabowo. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya Minggu menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Dasko menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah. Dokumen-dokumen itu, kata Teddy, bermuat berbagai persoalan hukum yang tengah berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pertemuan ini merupakan yang ketiga kalinya antara Presiden Prabowo dan Dasko sepanjang November 2025 dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Pertemuan pertama berlangsung pada Senin 17 November di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya membahas sejumlah program strategis pemerintah termasuk pembangunan fasilitas olahraga, hilirisasi ekonomi, serta aspek keamanan dan politik tanah air. Berselang 3 hari kemudian, Kamis 20 November, keduanya kembali bertemu di Istana Merdeka, Jakarta. Kali ini, keduanya membahas isu kesejahteraan pengemudi ojek daring, reforma agraria, redistribusi lahan, hingga terkait pelayanan ibadah haji 2026. Kedekatan Prabowo dan Dasko bukan hanya terbangun dalam seminggu terakhir. Keduanya merupakan pendiri Partai Gerindra yang mengikuti 3 kali pemilu sejak 2009, sekaligus mengantarkan Prabowo menjadi Presiden ke-8 RI. Sejak 2020, Dasko pun diberi kepercayaan jadi Ketua Harian Gerindra dan dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh terhadap langkah politik Prabowo. Pasca pemilihan Presiden 2024, pengaruh Dasko semakin menonjol. Pada masa pembentukan Kabinet Merah Putih, hampir seluruh tokoh yang menjadi menteri dan wakil menteri terlebih dahulu dinilai oleh Dasko sebelum diputuskan Prabowo. Bahkan saat Prabowo mengumumkan susunan kabinetnya setelah dilantik sebagai presiden, Dasko mendampingi Prabowo secara langsung di istana meskipun ia merupakan anggota DPR. Setelah pemerintahan berjalan, Dasko juga kerap berada di istana. Ia seringkali menyampaikan kebijakan yang bakal dilaksanakan pemerintah. Ketika terjadi kontroversi kebijakan yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Dasko tampil berulang untuk memberikan klarifikasi terkait sikap pemerintah kepada publik. Akan tetapi kehadiran Dasko di sekitar Prabowo mulai berkurang ketika pecah kerusuhan Agustus lalu. Dalam sejumlah pertemuan di Hambalang dan Istana, Presiden lebih sering terlihat bersama elit Gerindra lainnya, misalnya Ketua Dewan Kehormatan Gerindra yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani. Pertemuan antara Prabowo dan Dasko baru mulai terlihat pada Oktober dan kian intens memasuki November. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno melihat bahwa intensnya pertemuan Prabowo dengan Dasko menegaskan posisi Dasko yang begitu dekat dengan Presiden. Bukan sekedar kedekatan personal yang terbangun sejak lama, melainkan juga sebagai pihak yang diandalkan untuk menjaga stabilitas politik, khususnya di parlemen. Senada dengan Adi, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies Arya Fernandes melihat bahwa Dasko merupakan tokoh yang berperan penting sekaligus spesial di sisi Prabowo karena menguasai simpul-simpul dan jaringan politik di tingkat nasional hingga daerah. Selain itu, Dasko juga memiliki koneksi yang baik dengan para elit partai dan penegak hukum sehingga ia biasa memahami setiap persoalan dan mengimplementasikan kebijakan di lapangan secara cepat. 3 kali pertemuan dalam sepekan jelas bukan hal biasa, apalagi membahas isu sensitif dari hukum hingga politik daerah. Apakah Prabowo sedang menyiapkan langkah politik baru di tahun depan? Gimana menurut sahabat Kompas?